Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Khalid Abdurrahman dengan NIM 2314 010287. Di sini saya akan membahas tentang Quran surat Al-Imran ayat 84 sampai 87 beserta penafsirannya. Baik, ayat yang pertama yaitu Quran surat Al-Imran ayat 84 yang membahas tentang Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya, katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Jadi kesimpulan dari penafsirannya yaitu adalah baik, penafsiran ayat Quran surat Al-Imran ayat 84 yaitu Qul amanna billah, katakanlah aku beserta orang-orang yang bersamaku beriman akan adanya Allah, kekayaan dan kekuasaannya terhadap alam semesta ini. Wa ma unzila alaina, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk pertama kalinya, kemudian atas umatnya wajib menyampaikan kepada umat manusia. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat, dan kami percaya bahwa Allah telah menurunkan kepada para nabi wahyu agar menjadi petunjuk bagi kaum mereka. Pada intinya, wahyu yang dimaksud ialah sesuai dengan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, sebagaimana firman Allah yaitu Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih. Terus lanjut, wan nabiyyuna min rabbihim, yaitu penafsirannya adalah dan segala yang didatangkan kepada para nabi dari Tuhan mereka seperti Daud, Sulaiman, Ayub dan lainnya yang tidak disisihkan kepada kita. La nufarriqu baina ahadin minhum, dan dengan pengertian kami percaya kepada sebagian dan mengingkari sebagian lainnya seperti yang telah dilakukan orang-orang Yahudi. Dan terus yang terakhir yaitu wa nahnu lahu muslimun, karena kami patuhi kepada Allah dengan taat dan kami tidak mengharapkan hal kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui perbaikan jiwa dan mensucikan ruh-ruh kami, di samping membersihkan dari kotoran dosa dan berbagai kesalahannya. Kita lanjut ke ayat berikutnya yaitu ayat 85 yang berbunyi wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwal akhirati minal khasirin. Yang artinya yaitu adalah katakanlah, yang artinya yaitu barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sesekali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Penafsiran ayat Quran surat Al-Imran ayat 85 yaitu sesungguhnya agama itu bila tidak mengantarkan pemeluk pada ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka agama itu hanyalah gambaran dan tradisi yang tidak berarti, bahkan bisa menambahkan rusaknya jiwa dan menambahkan gelapnya hati. Karena itu, agama bisa menjadi sumber pertikaian dan pemusuhan antara umat manusia dunia dan merupakan sumber kerugian di akhirat kelak, dengan terhalangnya orang-orang yang bersangkutan dari meragukan kenikmatan yang abadi dan mendapatkannya siksaan sendiri. Ayat berikutnya yaitu Quran surat Al-Imran ayat 86 yang berbunyi kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna rasul haqqu wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumal zalimin.
yang artinya bagaimana Allah akan menunjukkan suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta kami telah mengakui bahwa Rasul itu Muhammad benar-benar Rasul dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka. Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Penafsiran dari kitab Al-Marawi ini yaitu bagaimana Allah memperlakukan seperti orang-orang yang mendapatkan hidayah dengan memberikan pahala dan memuji, sedang mereka melakukan kekafiran sesudah mereka beriman dan setelah menyaksikan bahwa Rasulullah ini adalah benar dan telah datang kepada mereka saksi-saksi dari Al-Quran serta mukjizat lainnya yang mengukuhkan kenabiannya. Lalu kesaksian mereka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar berada dalam pengetahuan mereka melalui berita gembira dari para nabi tentang bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang ciri-cirinya sesuai dengan berita gambaran tentang beliau, tetapi setelah beliau datang di tengah-tengah mereka dengan ciri-ciri yang berbeda, di tangannya mereka mengingkari dan kafir. Lalu ke ayat terakhir yaitu Quran surat Al-Imran ayat 87 yang berbunyi Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, yang artinya mereka itu balasannya ialah bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka, demikian pula laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Yang penafsiran dari kitab Al-Marawi ini ialah mereka benar-benar pantas mendapatkan murka Allah selain murka para malaikat dan umat manusia, sebab tatkala mereka mengetahui ulah orang-orang tersebut, mereka pasti melaknatnya sebab perbuatan mereka sudah sepantasnya mendapatkan kutukan. Mereka telah mengetahui bukti tetapi mengingkarinya. Begitulah penafsiran dari kitab Al-Marawi yang dikarang oleh Ahmad Mustafa Al-Marawi, Quran Surat Al-Imran ayat 84-87. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.